Ajaran adat Minangkabau tidak berbentur dengan Islam lanjutan Dubaleh. Selain beberapa keputusan pengadilan negeri semenjak sebelum perang sudah memperlihatkan kecenderungan yang sama dengan keputusan-keputusan nan ampe ini tasabui disebut berkecenderungan karena kurang memperhitungkan komponen ahli waris lainnya. Yang menurut Parais adalah ahli waris dan dengan hak mewarisi secara bersama anak-anak atau jando dalam kurang lelaki atau perempuan kurang ataupun orang tua dari si pewaris yang meninggal. Sebelumnya pepatah Minangkabau sendiri semenjak awal sudah memberi peluang untuk dapatnya dilakukan revisi penafsiran tentang bentuk kewarisan Minangkabau sebagaimana tertuang dalam pepatah Minangkabau itu sendiri yang menyebutkan anak di pangku kamanakan dibimbing, korong jo kampuang dipatenggangkan, tenggang nagari jangan binaso. Sarangkum kaidah yang hendak memperlihatkan penyempitan sasaran akan tetapi betul batu-batu umum sifatnya yang dapat diberikan arti sesuai bentuk baru yang terjadi sekitar kewarisan Minangkabau sejalan dengan keputusan Kongres Besar Bukit Tinggi tahun 1952 dan seminar di Padang Juli 1998. Selain memenuhi tuntutan kehendak hukum, Parais tanpa menghapuskan sistem hukum kewarisan Minangkabau menurut yang dipahamkan adat Salamongko, yaitu apabila kita tafsirkan anak di pangku jo pancalian kamanakan dibimbing jo pusako, korong jo kampuang lah tapat tenggang nagari tak binaso, lain batenggang sarato jo adatnya. Dan dengan demikian prinsip adat yang dipakai baru terwujud pada posisi yang benar karena Allah menempatkan Arato Pusako Minangkabau sebagai Arato badan hukum dalam kualifikasi musabalah dan menempatkan Arato Pancarian sebagai kelompok arto yang harus diparaikan. Apabila dalam praktek sehari-hari kita masih menemukan pelaksanaan pembagian warisan baik Arato Pusako ataupun Arato Pancarian tidak sejalan dengan kaedah hukum dimaksud, maka persoalannya bukan lagi pada salahnya atau bertentangan hukum adat Minangkabau tentang kewarisan, akan tetapi adalah salahnya penerapan hukum waris tersebut. Pembetulnya sudah terletak pada bidang lain. Perubahan sistem hukum kewarisan menjadi terbagi dua demikian tidaklah menghapuskan eksistensi dalam kurung udiah waldurah keminangkabauan baik secara fakta ataupun kebudayaan. Malah pada hematnya telah membuatkan tentang kemampuan para penghulu adat yang dahulunya berfungsi pula sebagai hakim adat untuk menjadi mulut dari undang-undang dan kurang Abus Delois sesuai kaedah jabatan penghulu tersebut apa nan cupak atau ukuran
di pengulu. Pandai bermain undang-undang persis sama dengan salah satu dari fungsi hakim dalam sel-sel peradilan Indonesia dan di manapun di dunia itu sebagai jurubicara penafsir dari undang-undang.